Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Gizi A ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul pengertian dan proses gluconeogenesis. Kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu saya sendiri, Hoyrun Nisa Putri Dening Tias, Ananda Eka Nurrahmasari, Diah Novitasari, Virgilia Tutugil Gokok, dan Minda Dalilatul Hasanah. Nama saya Ananda Eka Nurrahmasari. Pengertian gluconeogenesis adalah lintasan metabolisme yang digunakan oleh tubuh. Selain glikogenolisis untuk menjaga keseimbangan kadar glukosa di dalam plasma darah untuk menghindari simptoma hipogliksemia. Pada lintasan gluconeogenesis, sintesis glukosa terjadi dengan substrat yang merupakan produk dari lintasan glikolisis seperti asam pirufat, asam suksinat, asam laktat, dan asam oksaloasetat. Gluconeogenesis adalah sintesis glukosa dari senyawa bukan karbohidrat, misalnya asam laktat dan beberapa asam amino. Gluconeogenesis didefinisikan sebagai proses sintetis glukosa dan karbohidrat lainnya dari 3 atau 4 prekursor karbo dalam sel-sel hidup. Pirufat ialah prekursor paling umum di banyak sel-sel hidup. Saya Virgilia akan membahas tentang pengertian dan proses glucogenesis. Menurut Murray et al. 2003, pada keadaan kelaparan yang ekstrem, korteks ginjal juga dapat membentuk glukosa yang akan digunakan oleh medula ginjal, dan sebagian glukosa akan masuk ke dalam aliran darah, diawali dengan pirufat. Sebagian besar langkah pada glucogenesis adalah hanya kebalikan dari reaksi pada glikosis dan menggunakan enzim yang sama. Sedangkan menurut King 2010, terdapat 3 urutan reaksi pada glucogenesis yang berbeda dengan langkah padanan dan glikosis. Ketiganya melibatkan perubahan pirufat menjadi fosfenolpiruvat dan reaksi yang mengeluarkan fosfat dari fruktosa 1,6 bisfosfat untuk membentuk fruktosa 6 fosfat dan dari glukosa 6 fosfat untuk membentuk glukosa. Proses glucogenesis yang pertama, bentuk pertamanya adalah glukose, kemudian membentuk glukode 6 fosfate dengan proses heksokinase secara kontinu terus-menerus. Yang kedua, kemudian membentuk fruktose 6 bisfosfate dengan proses yang kontinu fosfofruktokinase 1, dan fruktose akan membentuk fruktose 1,6 bisfosfate. Yang ketiga, setelah itu adalah proses terbagi menjadi 2, yaitu dihidrokskatetone fosfate dan dihidroksikatone fosfate. Yang keempat, dihidroksiaketone fosfate dan dihidrokskatetone fosfate akan melalui proses tirose, sostate, iromerase dan membentuk gliceraldehide 3 fosfate dengan proses bolak-balik. Yang kelima, gliceraldehide 3 fosfate akan membentuk 1,2 bihotos higikrate dengan proses gliceraldehide fosfate dihidrogenase, proses yang bolak-balik. Yang keenam, 1,6 bitohosgikrate akan membentuk 3 photosglikrate dengan proses photoglycerate mutase dengan proses bolak-balik. Yang ketujuh, 3 photosglikrate akan membentuk 2 photosglikrate
dengan proses enolase bolak-balik. Yang kedelapan, dua fosfoglicrate akan membentuk phenoliprovate dengan proses pyruvate kinase dan oxalokate dan PEP karboksikanase membentuk pyruvate. Saya Minda Dalilatul Hasanah. 3 tahap reaksi dalam glikolisis yang tidak reversibel, artinya diperlukan enzim lain untuk kebalikannya. Yang pertama, glukosa plus ATP heksokinase, glukosa 6 fosfat plus ADP. Ada fruktosa 6 fosfat plus ATP, fosfofruktokinase fruktos A1 6 difosfat plus ADP. Yang ketiga, ada fosfoenol pirufat plus ADP, pirufat kinase asam pirufat plus ATP. Dengan adanya 3 tahap reaksi yang tidak reversibel tersebut, maka proses gluconeogenesis berlangsung melalui tahap reaksi lain, yaitu yang pertama ada fosfoenol pirufat dibentuk dari asam pirufat melalui pembentukan asam oksaloasetat. Yang kedua ada fruktosa 6 fosfat dibentuk dari fruktosa 1,6 difosfat dengan cara hidrolisis oleh enzim fruktosa 1,6 difosfatase fruktosa 1,6 difosfat plus H2O fruktosa 6 fosfat plus fosfat. Yang ketiga ada glukosa dibentuk dengan cara hidrolisis glikosa 6 fosfat dengan katalis glukosa 6 fosfatase glukosa 6 fosfat plus H2O glukosa plus fosfat. Saya Diana Pitasari akan melanjutkan 3 tahapan glukogeogenesis. Dengan adanya hubungan antara glukogeogenesis dengan asam nitrat, yaitu suatu siklus reaksi kimia yang dapat mengubah asam pirufat menjadi C2O dan H2O, sehingga dapat menghasilkan suatu energi dalam bentuk ATP dalam proses oksidasi aerob. Kemudian, apabila otot berkontraksi untuk bekerja sama, maka asam pirufat dan asam laktat dihasilkan oleh proses glikolisis, sehingga asam pirufat dapat digunakan dalam siklus asam nitrat. Pada waktu otot digunakan, jumlah asam pirufat yang dihasilkan melebihi jumlah asam pirufat yang digunakan dalam siklus asam nitrat. Dengan keadaan demikian, maka sejumlah asam pirufat diubah menjadi asam laktat dengan proses reduksi. Maka proses ini akan menghasilkan NADH+ dari NADH. Demikian presentasi metabolisme kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.